Hmm. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku mahasiswa PPG angkatan 2 yang curup mata pelajaran akidah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam perkuliahan ini. Jelas Bu, suara saya Bu? Jelas. Tenang aja, kedengeran kok. Kita lanjut dalam pemaparan RPP. Saya masih PPG, nama saya Mujiryatno, akan mempresentasikan RPP saya. Sebentar Bu. Ya. Dalam penyusunan RPP yang pertama, landasan hukumnya satu dalam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, lalu Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pengertian RPP mungkin sama-sama kita sudah tahu, yaitu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Prinsipnya berikut nomor 22 tadi kita skip. Nah, ini prinsip penyusunan RPP lanjutan. Ada pemberian umpan balik, lanjut RPP, memuat rancangan program pemberian umpan positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Lalu penekanan pada keterkaitan dan pembagian antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satuan pengalaman belajar. Prinsipnya tadi masih lanjutan mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar dengan keragaman budaya. Harapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah rasa Bapak Ibu sekalian masing-masing dalam penyusunan RPP. Terkadang copy RPP itu tidak menyesuaikan antara media pembelajaran atau alat-alat magang dengan kondisi situasi madrasah masing-masing. Komponen RPP yang sudah sama-sama kita tahu, kita berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang pertama itu identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu. Nah, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, jadi berdasarkan kompetensi dasar. Dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi.
Lalu materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan seterusnya. Lalu metode pembelajarannya digunakan oleh pendidik mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Jadi metode pembelajaran itu digunakan oleh guru atau pendidik untuk mewujudkan suasana belajar yang sesuai dengan kondisi siswanya atau lingkungannya. Oke, kita lanjut ke RPP. Yang baru saya buat. Saya di Madrasah Muda atau Akidah Akhlak kelas 1 tentang kalimat thayyibah, astagfirullahaladzim. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Kompetensi intinya ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, dalam kompetensi ini nanti akan kita gambarkan dalam yang seterusnya. KI 1 menerima menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Ini penekanannya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan teman-temannya. Pada KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Lalu yang B, nah, ini kompetensi dasar pencapaian kompetensi. Bisa kelihatan semua ya Bu ya? Lalu tujuan pembelajaran kita langsung kalau saya uraikan materinya mungkin panjang. Tujuan dalam RPP pembelajaran itu harus jelas dalam RPP. Ini ada 7 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pemberian uswah, serta didik dapat menunjukkan sikap meyakini kekuasaan Allah oleh kalimat thayyibah istighfar dengan benar. Astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Lalu yang kedua, melalui pengamatan dan pemberian contoh, serta didik dapat membiasakan kalimat thayyibah istighfar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syar'i. Melalui ceramah dan tanya jawab, itu metode kita tadi Bu. Peserta didik dapat menjelaskan arti kalimat thayyibah istighfar dengan benar. Dan seterusnya sampai 7, ini saya buat 7. Nah, ini ada materi pembelajarannya Bu. Ada uraian-uraian materinya. Lalu yang E, metode pembelajaran yang sesuai dengan yang ini tadi Bu dalam komponen RPP. Media pembelajaran ya. Nah, dalam metode pembelajaran ini setelah materi tadi, metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai.
Jadi kita sesuaikan Bu dengan karakteristik peserta didik. Kenapa? Karena setiap siswa atau siswi itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi harus kita sesuaikan. Maka antara madrasah di daerah A semisal itu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lain dalam pembelajarannya. Saya buat metode pembelajaran di sini uswah, lalu pengamatan, ceramah, tanya jawab, query, responsi, drill, modeling. Nah, ini sekarang kita lanjut ke media. Nah, karena kita sebetulnya RPP yang akan saya presentasikan itu yang model itu, tapi terlalu simpel gitu Bu ya. Media itu menggunakan kaligrafi. Jelas Bu ya suara saya Bu? Halo? Iya. Mudeng apa mudeng? Mudeng Pak, mudeng. Enggak mudeng ya? Mudeng. Nah, medianya saya menggunakan kaligrafi, video, laptop, LCD. Ketika kita menggunakan media kaligrafi, ini anak-anak cenderung menyukainya Bu, karena terdapat seni di situ ya. Lalu video, kita berikan video-video animasi. Tentunya dalam materi ini kan tentang aku memohon ampun kepada Allah atau istighfar. Kita berikan contoh-contoh video animasi yang ketika anak itu melakukan sebab, maka akibatnya seperti ini. Alat atau bahannya kertas, karton, spidol. Sumber pembelajarannya paket, lingkungan alam sekitar. Kita berikan contoh dalam keluarga, lingkungan sekitar kita atau murid-murid kita itu tadi. Lalu pengalaman siswa, kita bisa bertanya tentang pengalaman siswa tersebut. Lalu internet. Lalu yang langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pendahuluan Bu ya, yang pasti. Saya rasa ini sudah jelas lah. Mengucapkan salam, memimpin doa, lalu guru mengabsen, ibu-ibu sekalian yang hadir, mudah-mudahan pagi ini selalu dalam keadaan ceria. Ada Bu Aziza, ada Bu Dwi tadi, nah seperti itulah misalnya kita absennya itu menggunakan yang menyenangkan. Kita gunakan wajah kita yang ceria kan. Lalu guru mempersiapkan fisik dan psikis peserta didik melalui senam otak atau menyanyi supaya nggak jenuh. Guru menjelaskan tujuan mempelajari materi potensi yang akan dicapai. Kita paparkan kepada siswa-siswi materi ini tujuannya nanti apa, kompetensi yang akan dicapai itu bagaimana. Lalu guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran. Kita paparkan langkah-langkah dalam kita pemberian materi tersebut. Nah, lalu bentuk kelompok diskusi setelah itu ya. Diskusi itu sebagai closing. Seperti itu. Nah, ini ada kegiatan inti, mengamati ya, peserta didik menyimak dan lain-lain. Peserta didik membaca waktu, lalu maksudnya waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kadang anak-anak kita itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu tidak sesuai. Terkadang hal yang menyenangkan buat dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat menyenangkan buat dia.
Lalu menanya, tadi saya masih ingat pemaparan dari Pak Aziza, menanya melalui stimulus guru atau pancingan. Peserta didik menanyakan tentang sebab apa kita harus mengucapkan kalimat thayyibah, misalnya atau kita tersandung batu, seperti itu. Lalu dalam menanya tadi, poin menanya, peserta didik memberi umpan balik tentang manfaat mengucapkan kalimat thayyibah. Kita bisa bertanya, bisa menjawab apa manfaat dari kita mengucapkan kalimat thayyibah, istighfar, kan? Lalu berikutnya eksplorasi atau eksperimen. Nah, ini yang kadang anak-anak itu terpancing penasarannya. Lalu mengasosiasi, masing-masing kelompok merumuskan makna, manfaat dan waktu yang tepat. Mereka berdiskusi tiap kelompok, membuat peta konsep, lalu mengkomunikasikan. Itu secara bergantian tuh ya, masing-masing kelompok menempelkan. Lalu hasil peta konsep dilanjutkan dengan mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu yang terakhir, foto. Itu 10 menit mengadakan refleksi dari hasil pembelajaran. Guru mengajak peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Ya, bisa dengan tanya jawab. Anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari dari awal, coba sebutkan ada berapa poin yang kalian pahami. Kalau ada yang kurang, nanti disahut oleh kelompok yang lain. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Karena besok kita akan membahas tentang ini. Lalu guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan penanaman KI 1 dan KI 2. Pesan-pesan moral itu kita berikan kepada peserta didik. Lalu guru mengajak berdoa akhir majelis, dilanjutkan dengan salam dan berjabat tangan. Ini dalam penilaiannya, Bu. Jelas, Bu? Bu Dwi. Kan terus nggak ngantuk dia. Kok disebut namanya. Jadi di sini ada tes tulis uraian. Langsung ada kunci jawabannya. Dalam penilaian. Dalam pensekoran. Skor 4 jika jawaban sesuai dengan kunci jawaban. 3 jika jawaban kurang sesuai. Skor 2 jika jawaban tidak tepat. Kita kasih skor 1 jika tidak menjawab. Nah, ini dalam penghitungan skor Bu. Ya, saya rasa ibu paham. Nah, ini yang dinilai aspeknya. Nilai 4 jika bacaannya sangat fasih atau tidak ada kesalahan. Nilai 3 atau skor 3 jika bacaannya fasih tapi ada sedikit kesalahan dalam ucapan dan seterusnya. Nah, ini lembar penilaian dari sikap spiritual yang tadi sudah dipaparkan saya juga, kognitif, afektif, psikomotor. Lembar penilaian dari sikap spiritual, Bu. Nah, ini daftar nama peserta didiknya. Lembar kerja. Nah, ini tadi kita simpulkan nilai-nilai peserta didik tadi di sini untuk kita tahu hasil akhir. Nah, saya rasa itu Bu, uraian tentang RPP atau tahapan RPP. Mungkin masih banyak pemaparan yang kurang jelas yang membuat ibu dalam pemaparan mubeng karena memang terkadang agak sulit tentang RPP. Nah, ini
Hormat RPP. Oke, Bapak, Ibu, ibu-ibu sekalian, mungkin itu tadi yang bisa saya paparkan tentang ini yang sudah saya siapkan. Apabila ada tambahan dalam pemaparan saya, ini bukan pertanyaan yang saya berikan. Apabila ada tambahan untuk melengkapi apa yang kurang saya sampaikan, monggo Ibu, ada Bu Aziza, ada Bu Dwi dan Bu Komsiah yang pada saat ini satu tim kelompok peer teaching. Monggo Bu Aziza, jika ada yang perlu tambahan. Untuk penerapan metode pembelajaran, Pak. Ya. Untuk penerapan metode pembelajaran itu tadi kayaknya ada apa tadi? Ada drill ya? Ada drill, kemudian ada apa lagi tadi itu? Penerapan sebentar, Bu. Ya Bu, bisa diulangi Bu. Ya, tadi coba diinikan lagi tadi metode di poin metode yang Bapak terapkan itu tadi ada beberapa metode ya. Salah satunya ada metode apa tadi? Drill ya? Ya. Betul ada metode drill ya? Iya Bu, betul. Nah, maksudnya ketika pengimplementasi ya dalam mengimplementasikan metode drill itu terkait dengan apa namanya materi Astaghfirullahalazim. Itu contohnya seperti apa maksudnya penerapannya itu? Ya. Itu suatu pembuatan drill saya jelaskan dulu. Metode drill adalah suatu pembelajaran di mana peserta didik melaksanakan kegiatan latihan agar peserta didik memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Seperti halnya stimulus. Jadi kita berikan stimulus supaya lebih tangkas. Misal apa manfaat kita memberikan berikan stimulus mereka berpikir untuk menemukan apa yang dimaksud sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Gitu Bu Aziza. Ya, cukup. Ya. Untuk ibu yang lain? Untuk ibu Dwi dan ibu Tri. Cukup, Pak. Cukup ya Bu ya. Ya, udah cukup jelas, Pak. Oh ya, makasih ibu sekalian. Saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.